Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fi talab, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a anha. Fattaqullah Fattaqullaha wa ajmilu fi talab, khudhu ma halla wada'u ma haruma." Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan gunakanlah cara yang indah dalam mencari rizki. Karena sesungguhnya tidak ada jiwa yang mati atau tidaklah mati satu jiwa melainkan setelah terpenuhi jatah rizkinya, walaupun terkadang rezeki tersebut lambat sampai kepadanya. Maka gunakanlah cara yang indah dalam mencari rizki. Ambillah yang halal-halal dan tinggalkan yang haram-haram." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, menunjukkan kepada kita tentang kewajiban bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di awal hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas ittaqullah." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa artinya adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya, tentunya sesuai dengan cahaya yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam mencari rezeki kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap baik dalam mencarinya. Kalau dalam lafaz hadis ini dikatakan wa ajmilu fi talab, yang artinya gunakanlah cara yang indah dalam mencari rezeki. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang dalam mencari rezeki itu hendaknya tidak rakus, tidak tamak, ya, tidak mati-matian, hari-harinya disibukkan dengan dunia terus sampai kemudian lupa dengan akhiratnya. Maka seorang muslim tidak semestinya seperti itu. Maka ajmilu fi talab, kata Nabi, bersikap baiklah, bersikap sederhanalah dalam mencari rezeki. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita kenapa kita harus bersikap sederhana dalam mencari rezeki. Jawabannya dalam hadis ini, dikarenakan rezeki itu pada dasarnya sudah ditetapkan bagi masing-masing jiwa. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqaha." Bahwasanya tidak ada satu jiwa pun yang meninggal sampai semua jatah rezeki itu habis diberikan kepada dia. Seorang tidak akan pernah mati kecuali rezekinya sudah habis diberikan kepada dia. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, seandainya anak Adam itu lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, niscaya rezeki itu akan menjemputnya sebagaimana kematian akan menjemputnya. Nah, inilah alasan kemudian kenapa kita dalam mencari rezeki itu tidak perlu berlebih-lebihan. Tidak perlu kemudian mati-matian sampai lupa diri dan seterusnya, karena sekali lagi pada dasarnya rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar karena sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing hambanya. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini adalah, lantas bagaimana cara kita bersikap sederhana, bersikap bagus dalam mencari rezeki? Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini, kata beliau, "Khudhu ma halla wada'u ma harumah." Hendaknya seseorang dalam mencari rezeki itu mengambil yang halal-halal, kemudian meninggalkan yang haram-haram. Ya, terkhusus di zaman kita ini, ya, di mana banyak ujian-ujian yang menjerumuskan seseorang kemudian untuk terjerumus pada mencari rezeki dengan cara yang haram. Dan memang jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal, amin halalin amin haram." Bahwasanya akan tiba satu zaman
kepada manusia, di mana pada saat itu manusia sudah tidak peduli lagi dalam mencari rezeki, apakah yang halal ataupun yang haram, nggak peduli. Yang penting bisa dapat harta yang banyak, yang penting bisa menumpuk harta sebanyak-banyaknya, tidak peduli dengan halal dan haram. Maka hati-hati kita jangan sampai termasuk dari orang-orang yang seperti ini. Maka dalam mencari rezeki, pastikan usaha kita, pastikan apa yang kita lakukan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari semua yang haram-haram, karena itu akan berakibat buruk kepada kita, baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Begitu pula dalam mencari rezeki, jangan sampai kemudian menjadikan kita lupa terhadap akhirat kita. Jangan sampai sibuknya kita mencari rezeki itu menjadikan kita lupa terhadap sang pemberi rezeki, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hamba-hamba dunia. Maka jangan pernah kemudian saking sibuknya kita dengan dunia kita lupa terhadap tugas kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang lainnya juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, selain kita memperhatikan maslahat akhirat kita, kita juga perhatikan maslahat dunia kita. Di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW menggabungkan antara perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula perintah untuk mencari rezeki. Ini menunjukkan selain kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita nanti di akhirat, begitu pula cari bagian kita dari rezeki di dunia ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, yang artinya, dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kalian dari negeri akhirat, namun jangan juga kalian lupa dengan bagian kalian dari dunia ini. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.